A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia yang Allah rahmati dan Allah cintai. Di momen yang mulia ini, di bulan Ramadan penuh berkah ini, di pertemuan kedua kita, saya tidak bosan untuk sama-sama saling mengingatkan kita meningkatkan amal dan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kita tidak tahu apakah ini bulan Ramadan terakhir kita, apakah kita masih akan bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan. Maka mari sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia, kalaulah di pertemuan pertama kita telah membahas tentang keikhlasan dalam beramal, di momen kali ini saya ingin sedikit membahas tentang etika pendidikan anak di zaman milenial ini. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia, sudahlah bukan hal yang asing bagi kita bahwa zaman sekarang seringkali tercampur aduk antara model pendidikan Islami dan model pendidikan yang datang dari luar syariat Islam. Terkadang kita sebagai orang tua, saya sendiri sebagai pendidik di pondok ini, sering melihat latar belakang santri atau anak-anak kita dengan pendidikan yang tercampur aduk. Namun sebagai umat Islam yang ingin selalu mengamalkan sunnah Allah dan sunnah Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, maka sepatutnya hal kunci yang harus kita tanamkan dalam mendidik anak kita di zaman ini adalah tidak luput dari Quran dan sunnah, dan juga sunnah Nabi yang telah Nabi ajarkan dalam mendidik anak-anaknya. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia, sebagai orang tua kita bisa melihat bahwa pendidikan di zaman yang modern ini, di zaman yang milenial ini, yang sangat mudah terpengaruh oleh dunia, dari ujung dunia manapun akan sangat mudah terserap oleh kita. Budaya-budaya yang datang dari umat-umat selain Islam, yang bahkan mirisnya terkadang di zaman sekarang ini banyak non-muslim yang berakhlak muslim dalam pendidikan anaknya, dan banyak muslim yang justru berakhlak tidak sesuai dengan syariat dalam mendidik anak-anak mereka. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia yang Allah rahmati, hal pertama yang mungkin dapat kita bahas yakni apa yang harus menjadi acuan kita dalam mendidik anak-anak kita. Pertama pasti adalah hal kunci keikhlasan yang telah saya bahas di pertemuan pertama. Yang kedua, yang tak lain adalah tentang kesabaran dalam mendidik anak. Fenomena yang tak asing lagi sekarang bahwa banyak orang tua yang takut untuk mempunyai anak. Dan tidak sedikit orang tua yang menelantarkan anaknya. Ada pula orang tua yang ingin mendidik anaknya, tapi karena tidak belajar bagaimana cara mendidik anak dengan baik, maka ia mendidik anaknya dengan cara yang menurut ia baik. Padahal kalau kita kaji ternyata menurut Quran dan sunnah itu kurang tepat. Saya belajar sedikit banyak dari santri-santri kami di pesantren ini, bagaimana kita belajar mendidik anak-anak kita untuk lebih ikhlas dan lebih sabar dan memiliki karakter yang lebih islami. Satu hal yang bisa kita coba sembari belajar cara mendidik anak adalah selalu memperdengarkan
ayat-ayat Quran kepada anak-anak kita. Banyak dari orang tua santri terutama yang ingin anak-anaknya menjadi hafizah, yang ingin anak-anaknya menjadi penghafal Quran, bahkan lebih dari sekadar penghafal tapi penjaga Quran. Karena hafizah yahfazu bermakna penjaga. Mereka bisa menghafalkan Quran, menjaga Quran sebagai petunjuknya, sebagai pedomannya dalam mengamalkan setiap gerak-geriknya dalam kehidupan ini. Maka patut bagi kita untuk selalu memperdengarkan Al-Quran di setiap momen yang bisa kita ambil. Kita membersamai anak-anak kita, mengkaji ayat demi ayat. Maka ada satu program yang ingin juga sedang saya canangkan untuk anak-anak santri kita di Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia, yakni One Day One Juz, yaitu satu hari minimal kita bisa membaca satu juz. Kalaulah bisa lebih, alhamdulillah ahsan, lebih baik. Kalaupun kurang karena sedikit kendala, tidak apa, tapi minimal kita targetkan. Selain daripada itu ada One Day One Page, satu hari satu halaman. Alhamdulillah juga telah didirikan Jamiatul Hufaz, perkumpulan para hafiz-hafiz Quran yang kita targetkan bahwa sehari mereka bisa menghafal satu halaman. Sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Dan yang terakhir One Day One Ayah, satu hari satu ayat. Kita juga ingin selain kita menghafal, membaca, dan kita bisa mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman kita. Bagaimana caranya? Maka kita harus pahami makna dari Quran. Maka One Day One Ayah ini adalah program satu hari satu tafsir dari satu ayat Al-Quran. Kita ingin kaji setiap harinya. Selain daripada mengamalkan satu hari terhadap Quran, juga kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk mengamalkan sunnah hadis Nabi Rasulullah SAW dengan memberikan mereka tiap hari mungkin satu hadis, dari mulai hal-hal yang kecil, dari mulai apa yang mereka lakukan sehari-hari, dari mulai kegiatan mereka bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Dan jangan lupa untuk mengajarkan mereka, karena keikhlasan dalam beribadah tidak luput dari doa. Maka mulailah wahai anak-anakku, setiap amalanmu niatkan sebagai ibadah dan mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika kita mulai dengan bismillah, maka kita niatkan amalan kita semua hanya lillahi ta'ala. Dan jangan lupa setiap akhir dari amalan kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan setiap kita melakukan kesalahan, tidaklah lupa kita untuk selalu beristighfar. Dan ada sedikit penutup yang telah saya sampaikan di awal bahwa banyak sekali non-muslim yang mengamalkan adab-adab muslim dalam mendidik anaknya. Ya, ini apa? Pendidikan di mana kita ketika salah harus meminta maaf. Itu adalah adab muslim yang kita sebagai muslim sendiri sering luput daripadanya. Ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, hendaklah kita saling bersapa tegur, saling mengucapkan salam. Karena kita sebagai muslim, bila bertemu dengan saudara muslim lainnya, hendaklah kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sesungguhnya salam yang paling baik sebagai muslim adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat doa yang sangat baik di sana. Yang ketiga adalah adab dalam meminta izin. Seringkali kita dalam bahasa kehidupan kita sehari-hari adalah nyelonong untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kita harus melakukan izin kepada orang tua, kepada orang-orang di sekitar yang memang mempunyai tanggung jawab di lingkungan tersebut. Nah, beberapa adab-adab ini yang sering diajarkan saudara kita yang non-muslim terhadap anak-anaknya. Padahal akhlak ini adalah sunnah Nabi Muhammad ya, terhadap kaum muslim, terhadap umatnya untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada hal juga yang tidak boleh kita luput, yaitu sabar. Ya,
Seringkali sekarang orang tua karena saking emosinya, saking capeknya, telah bekerja seharian, ada masalah dengan pasangannya, dengan keluarganya, akhirnya dilampiaskan dengan emosi kepada anaknya. Maka sama-sama kita untuk menjaga hati kita, pikiran kita untuk sabar dalam mendidik anak. Ajarkan anak bahkan diri kita sendiri untuk selalu berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukanlah hanya dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Lalu yang terakhir yang dapat saya sampaikan, bahwa selain dalam bersabar, kita juga harus mendidik mental anak-anak kita untuk menjadi pejuang. Bisa kita lihat bahwa banyak orang sukses, terutama dari kaum muslimin, pejuang-pejuang Islam zaman dahulu di peradaban kita muslim yang ketika itu sangat maju, tapi mungkin sekarang mengalami kemunduran. Karena salah satu sebabnya adalah pendidikan mental dan karakter anak-anak muslim kita yang kurang dididik untuk menjadi pejuang. Maka selain ilmu sabar tadi, didiklah anak-anak kita untuk juga menjadi orang yang bermental kuat. Ketika melakukan atau ketika mendapatkan kesalahan di lingkungannya, kita ajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Rasulullah SAW fil hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila kita melihat kemungkaran, sebaiknya sepatutnya kita untuk mencegahnya dengan tangan kita, dengan aksi apa yang kita lakukan, kegiatan apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah kemungkaran tersebut. Kalaulah kita tidak bisa dengan aksi dengan tangan kita, maka dengan lisan kita. Kalau kita tidak mampu, maka kita ingatkan sebaik yang kita bisa. Dan kalaupun kita tidak bisa mengingatkan dengan ucapan, dengan lisan kita, maka dengan hati kita, dengan doa yang paling baik yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah kemungkaran yang terjadi di lingkungan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang etika dalam mendidik anak kita di zaman modern ini, di zaman milenial ini. Semoga dapat bermanfaat bagi diri kami sebagai seorang pendidik di pesantren ini dan juga bagi semua orang tua yang ingin menjadikan anaknya anak yang saleh salehah, pejuang muslim yang insya Allah dapat membanggakan orang tua, agama, bangsa dan negara. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.